Selamat datang di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di bedengan cabai seperti biasa ya. Ini paling akhir ya. Sana itu paling awal. Ini agak sedikit tidak kerasan ya. Agak sedikit menguning, tidak mati saja udah alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe serta nyalakan tombol loncengnya, serta mendapatkan nanti notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Yang kali ini Mamang Tani akan mereview atau hasil daripada KCL cair Kalimakto beserta Powercal ya, beserta pemberian pupuk di vegetatif 4 kali dan di generatif itu 2 kali, baru masuk 2 kali ya. Usia tanam di bawah 50 atau 47 harian kurang lebih ya. Seperti ini untuk tanaman-tanamannya. Kalau yang di sana itu hijau rumput ya, di belakang pun sama ya, rumput. Nah, ini adalah hasilnya ya, seperti ini. Seperti ini hasil dari pengaplikasian KCL cair Kalimakto beserta Powercal ya. Mamang Tani belum pemberian insektisida lagi karena memang ini tanamannya indikasi Mamang Tani itu musim hujan terkena jamur ya. Terlihat agak sedikit menguning, makanya kita off terlebih dahulu untuk pengaplikasian pupuk. Kita fokus nanti ke insek ya. Hari ini pun diguyur hujan, ini 2 hari 3 hari ya, hampir pagi sampai malam ya, gerimis terus, cuacanya ekstrim. Tapi baiknya itu tidak sampai pada mati ya tanamannya. Kalau untuk keriting daun pasti ada ya, karena memang musim penghujan, tidak sampai tunasnya itu tidak sampai tumbuh kembali juga sudah alhamdulillah. Tapi ini tumbuh walaupun keritingnya seperti ini ya. Ini masih mulus ya, seperti ini, paling menggeluntung seperti ini ya. Nah, ini adalah update hasil setelah pemberian KCL cair Kalimakto beserta kalsium Powercal. Seperti ini sudah 2 ya. Untuk masa pembungaannya bisa difokus ya, seperti ini. Ini adalah update hasil daripada pengaplikasian KCL cair Kalimakto beserta kalsium Powercal seperti ini ya. Pecah tunas, sudah tumbuh seperti ini ya. Alhamdulillah, walaupun di musim hujan digempur. Nah, hujan kembali ya. Terlihat ya, hujan kembali. Ini kita tetap pede saja ya. Kalau untuk penanaman ini sangat riskan ya. Kalau hujan seperti ini sangat riskan, tanahnya langsung padat ya. Kalau sudah seperti ini sudah agak sedikit berkurang ya khawatirannya ya. Kita tinggal fokus setelah pemberian ajar ini, pemberian insek ya. Terlihat ya hujan ya. Nah, seperti ini pemberian insek ya. Ini tunas bawahnya pun ya seperti ini. Ini tunas atas, ini tunas bawahnya ya. Ini sudah mengeluarkan bakal bunga juga ya, pecah tunas ya. Makanya kita rajin-rajin untuk spray pupuk atas ya. Tapi hujan kemarin mungkin tidak maksimal hasilnya ya. Kita sambil jalan-jalan. Yang awal itu ya agak sedikit hijaunya tidak full ya, agak sedikit menguning karena memang kalau di musim hujan itu penyakitnya yaitu jamur ya, seperti ini ya, busuk pada daun ya. Kita belum aplikasikan spray juga karena apa? Ini musim penghujan ya. Walaupun kita pakai perekat, tapi tetap saja pasti terkena ke tanaman ya. Efek sampingnya itu tetap ke tanaman ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya tidak mulus, agak sedikit menguning kan. Ini karena memang cahaya mataharinya kurang, jadi jamur, tingkat penyakit jamur itu agak sedikit tinggi ya. Beda sama yang di sana, itu agak sedikit hijau karena memang cahaya mataharinya walaupun beberapa jam ya masuk, sedangkan yang di sini agak sedikit lambat karena memang ditutupi atau terhalang tanaman tinggi ya. Nah, seperti ini ya. Tidak mulus semua, sayangnya memang cuacanya sangat ekstrim ya. Hujannya, nah seperti ini masih gerimis ya. Nah, yang sehat seperti ini ya. Tidak semua terkena jamur ya, yang sehat itu justru malah bagus ya, seperti ini. Ini kalau nanamnya lebih awal itu pasti sudah seperti ini ya. Untuk pembungaannya
Tutup tiap cabangnya sudah pecah ya, seperti ini. Ini tunas, bukan tunas utama ya, tapi tunas air ya di bawah tuh. Tapi sudah mengeluarkan pecah tunas ya dan pembungaan. Seperti itu. Tidak mati saja sudah alhamdulillah ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, seperti ini ya. Bisa difokuskan. Nah, tiap ketiaknya itu ya, seperti yang Mamang tadi bilang, ketiak itu pecah tunas seperti ini ya. Pecah tunas kanan kiri ya. Sudah ada pembungaannya. Ini bakal bunganya ya, supaya tidak rontok. Kemarin aplikasikan Kalimax Stok dengan cair beserta supaya memperlebat, itu adalah boosternya. Untuk kalsium PowerCal sendiri adalah untuk supaya tidak rontok ya, karena mengandung kalsium ya, mengandung kalsium yang lumayan tinggi ya. Kita sambil jalan-jalan review bagaimana hasil pengaplikasian booster buahnya beserta kalsium ya, supaya tidak rontok. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, sudah timbul bunganya ya. Bunga yang disertai dengan tunas-tunas baru. Sebenarnya Mamang Tani tahu ya, yang terkena jamur itu seperti apa. Seperti ini ya. Ini terkena jamur ya, tuh kan langsung rontok ya. Kemarin diberikan kalsium pun, kalsium PowerCal itu kan mengandung anti jamur juga ya. Tapi sayang kalau musim hujan itu mungkin tidak 100% terserap. Karena apa? Kemarin Mamang Tani spray kalsium itu untuk menekan jamur juga ya. Kalsium PowerCal itu ada anti jamurnya. Tapi setelah pengaplikasian spray, beberapa menit ke depannya turun hujan. Itu wallahu alam ya, itu diserap apa tidaknya. Yang penting kita sudah aplikasikan ya, paling tidak 100% ya. Mungkin diserap tanaman ya, tapi kita selalu mencegah ya, selalu mencegah. Nah, seperti ini ya. Untuk hasilnya, kerontokannya lumayan ada ya. Makanya kita selalu aplikasikan KCA cair Kalimax Top untuk booster buahnya beserta tidak rontok. Untuk pembungaan buahnya, karena ini belum masuk masa pembuahan, baru pembungaan ya, bakal bunga. Nah, kita fokuskan di situ ya. Nah, ini sayang sekali Mamang Tani belum sempat kasih ajar ya, takutnya roboh seperti ini ya. Ini tinggi sekali ya. Satu pinggang Mamang Tani kurang lebih di 80 sentian seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Bisa fokus. Untuk ke atasnya itu sudah ada bakal bunganya ya. Batangnya pun sudah sampai sebesar rokok ya, sebesar rokok filter ya. Nah, seperti ini yang kekurangan jat ya, agak sedikit kuning ya, unsur hara ya. Mau diberikan NPK ya 16-16 riskan ya karena hujan ya, jadi didiamkan saja seperti ini. Nah, keriting pasti ada ya di musim penghujan. Petani mana yang tidak tahu ya kalau musim penghujan itu susah ya. Nah, seperti ini ya, keriting daun ya. Ini agak sedikit ternaungi tanaman bambu ya, jadi agak sedikit tertahan ya untuk keriting atau kuning pada daun cabenya ya. Karena apa? Karena memang kalau hujan deras ini ya, atau hujan terus-menerus ini tanpa sinar matahari, tanpa melakukan fotosintesis ya untuk tanamannya, dan tanda kutip ya, pH di bawah tanahnya pun ikut drop ya. Ikut drop karena apa? Jadi pupuk-pupuk yang kita berikan ya itu ternetralisir ya, jadi asam kembali ya. Apalagi seperti ini kerugiannya kita di pupuk kocor ya. Tapi maksimalnya kita kalau tidak terkena, langsung terkena pupuk tabur itu, terkena tanaman pasti mati. Nah, seperti ini ya. Ini sudah masuk masa pembungaan ya, seperti ini. Sudah ada, kerontokannya pun sudah ada karena memang cuacanya diguyur hujan ya, agak sedikit menguning ya. Karena memang ini kekurangan unsur hara ya. Ini tanpa mulsa ya. Tanpa mulsa coba di musim hujan, tanpa kapur dolomit dasarannya beserta pupuk kompos atau kohe di awal ya.
Kalau diberikan pupuk kohe, Mamang Tani sudah tahu pasti ini di akhir ceritanya ya bakal seperti ini, riskan layu fusarium ya. Makanya Mamang Tani tidak menggunakan kohe atau kompos ya. Takutnya ya tidak matang. Walaupun ada yang sudah matang, pasti ada saja yang memang mengandung bakteri-bakteri jahat ya. Ini kita lakukan pencegahannya berupa pemberian anpus ya. Kemarin di pupuk kocor yang ke-6 ya, atau fase generatif yang kedua. Tapi tetap saja ya, itu tuh pencegahan. Kalau untuk hasilnya kita pasrahkan saja ya pada alam ya. Nah ini sebenarnya banyak trip ya, Mamang Tani tahu tuh banyak trip, keriting-keriting seperti ini. Tapi mau diaplikasikan tuh ada yang kuning ya, ini kekurangan unsur hara ya. Mau diaplikasikan seperti apa pupuknya kalau cuacanya seperti ini ya, cuacanya gerimis terus ya, semalam apalagi deras ya. Cuman kita pasrahkan saja ya sama rezeki, karena kita hanya melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Kalau untuk hasil kita tidak berperan banyak ya. Itu saja yang mungkin Mamang Tani review ya. Seperti ini sudah menguning ya. Kalau padi menguning itu bagus ya. Kalau ini untuk tanaman cabai menguning itu tanda-tandanya agak sedikit tertahan ya untuk pertumbuhannya ya. Kita nanti lihat saja perkembangannya beberapa hari ke depan. Mungkin kita akan aplikasikan pupuk kocor juga kalau memang cuacanya sudah mendukung ya. Nanti Mamang Tani los ada penanaman juga yang baru. Sekian dari channel Mamang Tani. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Terima kasih yang sudah support ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam petani muda milenial, salam ketanaman, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.